Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Kurniasih dari Prodi Manajemen Angkatan 2018. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja praktek di kantor camat Kota Baru dengan judul pencatatan laporan arus kas bulanan pada kantor camat Kota Baru Karawang. Di sini ada latar belakang. Kerja praktek adalah salah satu mata kuliah wajib pada program studi manajemen, berupa kegiatan penempatan kerja mahasiswa untuk memberi wawasan mengenai penerapan pengetahuan pada dunia usaha atau kerja. Memilih kantor camat Kota Baru Karawang sebagai tempat kerja praktek karena ingin mempelajari sistem keuangan di pemerintahan, salah satunya di kantor camat Kota Baru Karawang, khususnya cara pembuatan laporan kas bulanan. Maka dari itu, selama kerja praktek berlangsung, penulis dapat mempelajari cara pencatatan laporan arus kas. Kemudian ada gambaran umum perusahaan. Kecamatan Kota Baru merupakan salah satu kecamatan di wilayah Kabupaten Karawang yang merupakan pemecahan dari dua kecamatan, yaitu Kecamatan Cikampek dan Kecamatan Jatisari, yang diresmikan pada tanggal 2 Juni tahun 2003 oleh Bupati Karawang, dengan visi yaitu terwujudnya pelayanan publik yang profesional, responsif, dan akuntabel di Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang. Dengan misi yang pertama, meningkatkan kualitas pelayanan administrasi publik sebagai kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan kecamatan sebagaimana yang telah didelegasikan. Yang kedua, mengembangkan pola koordinasi pemerintah, pembangunan antar instansi di wilayah kecamatan. Yang ketiga, meningkatkan pelaksanaan fasilitas penyelenggaraan pemerintah desa dan pembangunan desa. Yang keempat, meningkatkan peran masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan Kota Baru. Laporan yang menggambarkan penerimaan dan pengeluaran kas selama satu periode tertentu. Kemudian tujuan laporan arus kas. Menurut Sihabudin dan Santi, tahun 2019, halaman 10, tujuan lain dari laporan arus kas yaitu untuk menyediakan informasi tentang kegiatan operasi, investasi, dan pembiayaan entitas tersebut atas dasar kas. Laporan arus kas ini meliputi penerimaan kas, pembayaran kas, perubahan bersih kas dari kegiatan operasi, investasi, dan pembiayaan perusahaan. Kemudian cara penyusunan laporan arus kas. Menurut Nidaur Rahmah, tahun 2020 terdapat dua metode untuk penyusunannya. Yang pertama, metode langsung atau direct method. Metode ini dilakukan secara langsung, yaitu dengan memasukkan semua data yang berasal dari bank maupun buku kas. Yang kedua, metode tidak langsung atau indirect method. Metode ini langkahnya adalah dengan menyesuaikan laporan laba rugi dengan balance sheet. Kemudian tujuan dan metode yang digunakan. Tujuan kerja praktek yang pertama, memahami laporan arus kas. Yang kedua, memahami proses pencatatan laporan arus kas di kantor camat Kota Baru. Yang ketiga, menelaah permasalahan proses pencatatan laporan arus kas di kantor camat Kota Baru. Metode yang digunakan yaitu metode deskriptif dan library research. Pengumpulan informasi bersumber dari buku maupun jurnal dan dari pihak kantor camat tersebut. Data dalam kerja praktek diperoleh menggunakan teknik wawancara dan observasi langsung di kantor camat Kota Baru Karawang. Tugas-tugas yang saya lakukan di kantor camat Kota Baru. Yang pertama, pengenalan lingkungan kerja praktek. Yang kedua, mempelajari tentang visi misi serta struktur organisasi pada kantor camat Kecamatan Kota Baru. Yang ketiga, mempelajari cara pencatatan laporan arus kas di kantor camat Kota Baru Karawang. Dan yang terakhir, mempelajari cara-cara penginputan berkas pengajuan cetak KTP di kantor camat Kota Baru. Uraian pelaksanaan kerja praktek. Dengan tugas utama yaitu pertama, mencatat laporan arus kas. Di kantor camat Kota Baru Karawang, dalam pencatatan laporan arus kas menggunakan metode secara langsung.
yang berarti mencatat langsung dari semua pengeluaran atau pemasukan ke dalam laporan tersebut. Semua transaksi wajib dicatat karena data tersebut merupakan kebutuhan informasi untuk kantor camat Kota Baru. Berikut adalah contoh laporan kerja. Berikut adalah contoh laporan keuangan pada kantor camat Kota Baru. Kemudian ada tugas pendukung, yaitu mempelajari prosedur penginputan berkas pengajuan cetak KTP. Jika ada berkas dari bagian pemotretan atau foto KTP, berkas tersebut tidak langsung diinput karena harus melalui tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama, login ke akun Siak di web browser. Yang kedua, ketik NIK atau nomor induk kependudukan yang bersangkutan atau yang tertera pada berkas pengajuan tersebut. Biasanya yang melakukan pendaftaran cetak KTP ini yang sudah berusia 17 tahun. Yang ketiga, jika data kependudukan sudah muncul dari NIK tersebut dan sudah ada fotonya, lanjut ketik nomor telepon orang yang bersangkutan. Tujuannya agar mudah dihubungi jika KTP sudah jadi. Yang keempat, kemudian copy paste data kependudukan tersebut seperti NIK, nama, alamat, dan nomor telepon ke Word. Jika sudah di copy paste, alamat dari orang yang bersangkutan dihapus karena yang dibutuhkan hanya NIK, nama, dan nomor telepon. Untuk NIK dan nomor telepon diberi kutip 1 di atas di depan sebelum angka. Yang terakhir kemudian copy paste lagi dan input menggunakan Excel. Kemudian permasalahan solusi di Kecamatan Kota Baru. Permasalahannya, pada saat kegiatan kerja praktek di kantor camat Kota Baru, yaitu seringkali terlewat ketika ada pengeluaran di kantor camat Kota Baru, sehingga ketika dihitung kembali jumlah tidak sesuai karena ada yang tidak tercatat. Dari permasalahan tersebut, dapat dilakukan atau diharapkan adanya pengecekan kembali terhadap pengeluaran-pengeluaran yang terjadi di setiap harinya, guna hasil akhirnya tepat dan tidak ada kesalahan pada data dalam hal ini, penulis membantu dalam pengecekan setiap transaksi yang ada dan menghitung kembali data yang tercantum di laporan. Kemudian kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu pencatatan laporan kas di kantor camat Kota Baru Karawang sering kali terlewat ketika ada pengeluaran, sehingga ketika dihitung kembali jumlah tidak sesuai karena ada yang tidak tercatat. Namun, untuk sistem pencatatan laporan arus kas di kantor camat Kota Baru sudah cukup baik. Sarannya, untuk pihak bendahara kantor camat Kota Baru, untuk teknis pencatatan laporan arus kas bulanan di kantor camat Kota Baru Karawang diharapkan tidak ada yang terlewat karena mengakibatkan hasil yang tidak balance atau berakibat fatal. Yang kedua, untuk pihak Fakultas Ekonomi dan Bisnis UBP, sebelum mengadakan kerja praktek, terlebih dahulu untuk mengadakan kerjasama kepada perusahaan. Berikut lampiran foto-foto kegiatan selama di kantor camat Kota Baru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah ataupun kurang.